Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pertemuan kedua, yaitu membahas tentang ruang lingkup hukum tata negara. Arti daripada hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sumber-sumber hukum daripada hukum tata negara diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Dengan istilah menetapkan tersebut, maka orang berkesimpulan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut ketetapan MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan nanti ada lagi beberapa sumber hukum yang lain, nanti kalian pelajari di dalam deskripsi materinya. Asas-asas hukum tata negara yaitu asas Pancasila, asas hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara hukum, asas demokrasi, asas kesatuan, asas pembagian kekuasaan dan check and balance, dan asas legalitas. Asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafat bangsa. Filsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan
dan demokrasi menurut Jimli Asidik, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Asas legalitas, di mana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau dengan kata lain, the rule of law, not of man. Dengan dasar hukum demikian, maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Asas negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum atau restab, cirinya yaitu adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Asas kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Demikianlah uraian singkat dari materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia pertemuan kedua. Sekali lagi Ibu mengharapkan kalian membaca deskripsi materinya lebih dahulu. Apabila kurang memahami, maka tanyakan di dalam forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.